Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Saya sering kali bertemu orang yang hidupnya itu berbeban berat. Dan sebetulnya beban-beban itu tidak harus ditanggung olehnya. Karena beban itu sebetulnya disebabkan oleh orang lain. Tetapi dia menyimpannya, dia bereaksi, dia memikirkannya, sehingga itu menjadi beban bagi dia. Sebetulnya setiap peristiwa itu terjadi, dan sesudah terjadi sudah. Tidak usah dibawa-bawa. Misalnya ada orang yang menghina kita. Ya sudah, kita tidak harus meresponnya. Atau kalau meresponnya ya sudah, respon yang baik, terima, kemudian sadari, lalu lihat apakah itu benar atau tidak. Kalau tidak, oke, forget it. Kalau memang benar, oke, terima dan lupakan juga. Jangan dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa, hari ini ada yang menghina, besok ada yang merendahkan, besok lagi ada yang tidak menghargai, lalu itu dibawa terus, waduh, ya jelas hidup kita berat sekali bebannya. Ternyata itu berarti bahwa our response is our burden. Respon kita ya beban kita. Coba kalau kita tidak merespon apa-apa, atau sesudah merespon, kemudian melepaskan. Ya respon kita melepaskan itu. Tidak membawanya sampai besok hari. Biarkan dia seperti batu yang dilempar kepada kita, entah itu penghinaan, entah itu sesuatu yang menyakitkan, biarkan batu itu jatuh ke tanah. Tidak usah diambil. Apalagi diambil terus dimasukkan ke dalam kantong, terus kita bawa-bawa sampai besok pagi, sampai lusa. Tidak usah. Biarkan apapun yang dilempar kepada kita jatuh di tempatnya, dan biarkan kita lihat saja, tidak usah diambil. Dia ada di tempatnya ya di situ, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Hanya akan membebani. Nanti makin lama kita makin terbebani, sehingga kita tidak bisa melihat segi positif di dalam kehidupan ini. Entah dalam diri sahabat kita, keluarga kita, atau ciptaan yang lain. Karena kita terlalu fokus dengan membawa beban-beban yang terjadi di masa lalu. Yang sudah terjadi sudah. Diserahkan kepada kerahiman ilahi saja. Lalu menghadapi setiap peristiwa dengan keterbukaan penuh. Tanpa beban-beban masa lalu. Nanti kita kemudian bisa merespon dengan perhatian penuh. Dan ketika kita hadir sepenuhnya, memperhatikan sepenuhnya, sebetulnya kita sedang mencintainya. Karena mencintai berarti hadir sepenuhnya untuk orang yang sedang berada bersama kita. Nah, sesudah kita hadir, entah mendengarkan, entah berkomentar, entah membesarkan hati, entah menemani, sesudah selesai, sudah. Kita kemudian mengikuti kegiatan lain, hadir sepenuhnya lagi. Tidak usah membawa peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, dengan cara demikian kita bisa hadir sepenuhnya dari peristiwa ke peristiwa. Tetapi tanpa beban memikul apa yang kita alami sebelumnya. Dan memang sebetulnya tidak harus banyak yang diingat-ingat, apalagi yang negatif. Karena peristiwa yang kita hadapi itu banyak sekali. Kita terima, kita alami saja secara langsung. Tidak usah ditafsirkan, tidak usah dinilai, tidak usah dipikirkan. Tetapi ditanggapi langsung. Dan pada waktu itu ada kebijaksanaan yang datang dari sang kehadiran sendiri. Sang kasih yang mengalir lewat diri kita. Nah, pada waktu itu kita hadir sepenuhnya, kita sedang menyembuhkan orang yang sedang berada bersama kita itu.
Sesudah itu dia merasa diterima, dihargai, didengarkan. Sesudah itu kita mengalami peristiwa yang lain, ya sudah, fokus pada peristiwa berikutnya tanpa terbebani oleh hal-hal yang terjadi sebelumnya. Karena kita bisa hadir sepenuhnya, tidak membawa-bawa beban yang sudah berlalu. Pertama, yang sudah berlalu nggak bisa diapa-apakan. Tetapi kalau kita fokus pada apa yang sedang terjadi, kita bisa terlibat sepenuhnya, justru kita bisa memilih tindakan-tindakan yang sungguh positif, menyembuhkan, menunjukkan bahwa kita peduli, menunjukkan bahwa kita mengasihi. Karena kita hadir sepenuhnya, tidak terganggu oleh pikiran-pikiran sebelumnya. Dan toh pikiran yang sudah berlalu tidak bisa diapa-apakan. Nah, dengan cara seperti itu, sebetulnya hidup dalam kepenuhannya itu sederhana. Yaitu hadir sepenuhnya pada setiap peristiwa, tanpa membawa-bawa data lama yang baru saja terjadi atau yang kemarin terjadi. Juga pada waktu saat hadir, tidak harus menafsirkan, tidak harus menilai. Karena menafsirkan dan menilai itu tergantung pada data lama. Sedangkan yang sedang dihadapi itu baru terjadi. Tidak sama dengan peristiwa yang sudah lama terjadi. Jangan menggunakan data lama, pertimbangan lama untuk membaca sebuah peristiwa yang baru saja terjadi sekarang ini. Juga jangan sampai ketakutan masa depan mempengaruhi sikap saya saat ini. Karena saat ini tidak sama dengan yang akan terjadi. Yang akan terjadi jelas belum jelas. Maka tidak harus juga mempengaruhi sikap kita. Karena dengan demikian kita tidak lagi terkaburkan oleh pikiran dan pertimbangan yang tidak tepat untuk membaca peristiwa saat ini. Terbuka saja, terima saja segala-galanya, dan kasihi. Hadir dengan kasih. Kita yang menjadi sumber kasih, kita yang menjadi sumber damai sejahtera. Hidup seperti itu jauh lebih ringan. Jangan khawatir kalau kemudian dinilai tidak normal. Karena penilaian orang lain juga tidak tepat, karena mereka tidak tahu siapa kita. Juga namanya normal itu juga mitos. Normal itu menurut siapa? Normal itu yang seperti apa? Karena setiap pribadi berbeda. Maka lebih baik hadir sepenuhnya dalam bentuk keterbukaan, siap menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dengan cara itu kita justru hidup lebih ringan, lebih penuh kasih. Karena kasih pada dasarnya sesederhana, I am here for you. Sesudah itu ya ganti konteks, I am here for you pada konteks yang baru. Tidak perlu membawa konteks yang sudah lewat, karena beda konteks. Tidak bisa untuk membaca peristiwa yang sedang kita hadapi. Itulah yang namanya hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya. Tidak terbebani oleh masa lalu, tidak juga terbebani oleh kekhawatiran akan masa depan. Dan dengan cara itulah kita menjalankan perintah Tuhan, yaitu hidup dalam cinta kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Dan pada kesempatan ini, saya mau mengucapkan, because you are love. Selamat Natal, Tuhan memberkati.